warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Uni Riri. Iya, lupa. Untuk acara selanjutnya, guru saya yang tercinta, Ibu Dr. Nel Ermawati. Kepada Ibu Nel, kami persilahkan. Terima kasih Bu Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita sebagaimana disampaikan Pak Joko tadi ya, doa kita dari bulan Rajab eh, ke ke ambang Ramadan ini. Syukur yang tak terhingga kita sampaikan kepada Allah. Kemudian kita eh, mendengarkan ya, atau mungkin kita membaca kisah-kisah dari sahabat-sahabat Nabi atau para tabiin di waktu yang lalu itu sejak 6 bulan sebelum puasa begitu berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya. Nah, jadi eh, kita mencoba menelaahnya, menganalisa mengapa orang-orang itu begitu antusiasnya ya. Sejak 6 bulan sudah melakukan persiapan, sejak bulan Rajab sudah berdoa, sudah dikatakan Pak Joko tadi ya. Nah, jadi ternyata karena mereka paham betul dengan ilmu gitu. Jadi yang pertama untuk kita mencapai puasa yang berkualitas, yang sukses dalam berpuasa, tentu dengan ilmu. Nah, masih ada waktu kita, mari kita cari ilmu sekarang tidak sulit ya, mencari ilmu dari sangat banyak sekali terpapar di depan kita, jendela dunia terbuka sekali saat ini untuk mengetahui buku ya mengenai hadis Al-Quran dan lainnya. Lebih dari 10 hadis, banyak sekali janji Allah untuk orang yang melaksanakan puasa ya. Sebagaimana juga dengan hadis man soma ramadona imanan wa ihsaban gufirallahu ma taqaddama min zambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terlalu. Jadi banyak sekali panen pahala yang dijanjikan Allah. Nah, itu bagaimana agar itu menjadi effort atau jadi supporting sistem bagi kita ya dalam berpuasa, tentunya dengan kita pelajari gitu. Jadi mari kita berpuasa dengan ilmu ya, sehingga menambah semangat gitu atau motivasi kita. Jadi kita baca-baca hadisnya ya, kita baca semua yang berkaitan dengan puasa, termasuk dengan fikih puasa ya. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadikan kita betul-betul bersemangat dalam menghadapi ibadah puasa. Kemudian yang kedua tentunya juga dengan tekad ya, tekad kemauan yang keras gitu untuk meningkatkan keimanan. Jadi tidak menjadikan puasa ini puasa yang biasa-biasa saja. Malah mungkin mana tahu ini puasa kita yang terakhir gitu. Ya, puasa kita yang terakhir eh, mana tahu kita tidak bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana juga mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu semua ya dari hadis ada 2 orang yang dia beribadah dan mati jihad, eh, meninggal waktu jihad, dan orang yang setahun setelahnya hidup dan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ternyata seorang sahabat Nabi mimpi orang yang eh, kedua ya, yang tidak berjihad, tapi dia bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata dia lebih dulu masuk surga dan juga surganya lebih tinggi. Kemudian ini berkembang di tengah sahabat dan sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menerangkan, Rasulullah menyampaikan bahwa yang sahabat yang tidak jihad itu, tapi dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia melaksanakan puasa dengan begitu yakin, begitu berkualitas, sehingga ternyata lebih tinggi dari surganya dari orang yang mati jihad tersebut. Nah, jadi begitu, mungkin ini perlu dengan ilmu gitu ya. Jadi mari kita masih ada waktu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga itu menimbulkan effort yang luar biasa bagi kita nanti, mengapa puasa ini betul-betul perlu kita waspadai ya, perlu kita laksanakan dengan cerdas gitu. Puasa yang cerdas, puasa yang berkualitas, puasa yang sukses.
Kemudian yang ketiga, tentunya dengan meminimalisir atau mungkin menzerokan hal-hal yang mengurangi puasa. Sekarang sangat banyak sekali. Banyak sekali, apalagi yang mencuri waktu kita, Bapak Ibu. Medsos ya, medsos. Kadang kan kita bisa tahan melihat medsos itu sejam, 2 jam, ya. Yang ini sangat apa sekali mencuri sekali waktu-waktu kita. Nah, mudah-mudahan ya mudah-mudahan juga ini nasihat untuk saya sendiri ya, mungkin juga puasa medsos gitu ya. Jadi kemudian mungkin hal-hal yang perlu saja nanti kita lihat di medsos, mungkin ada pesan-pesan yang perlu atau apa gitu ya. Tapi mungkin pas di Facebook, TikTok atau mungkin Instagram dan lain-lain, ya itu mungkin saya bertekad gitu untuk mempuasakannya gitu. Ya. Kemudian juga yang lain yang tidak kita sadari, terutama saya ibu-ibu dan kita semua, terutama ibu-ibu ya, yang eh, pagi hari sudah memikirkan untuk dapur gitu. Kadang-kadang itu juga yang mencuri waktu kita, ya. Di dapur masak ini, masak itu, ya. Saya teringat salah seorang guru saya dulu waktu saya masih bekerja, di mana beliau menyampaikan dia sebetulnya dia guru waktu itu di instansi itu sekali seminggu beliau datang, beliau ustadz gitu. Jadi saya sangat terkesan sekali satu hal dari beliau itu. Jadi beliau kebetulan beliau punya keluarga, punya istri dan tidak punya pembantu. Jadi biasanya istrinya ya yang cuci, gosok, masak. Tapi selama bulan Ramadan dibebaskan, istrinya tidak boleh mencuci, tak boleh menggosok, ya di laundry kan aja semua. Begitunya orang menjaga waktu, luar biasa ya. Begitunya orang menjaga waktu. Jadi sangat sayang kalau waktu kita habis untuk medsos gitu, habis untuk masak-masak ya. Bukannya masak itu kan juga ibadah ya untuk keluarga gitu. Tapi mudah-mudahan tidak tidak apa namanya ya, tidak menghabiskan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk beribadah yang lainnya gitu. Mungkin mungkin sekedarnya saja ya. Ditambah tadi dengan kalau tadi lisan ya, Pak Joko mengatakan lisan, tapi yang sekarang ini jari kita ya, ketikan kita ya. Nah, jadi itu juga pengganti lisan sekarang sepertinya ya. Jadi itu mungkin ini terutama nasihatnya untuk diri saya sendiri. Mungkin hal-hal yang mengurangi puasa, apalagi nanti 10 hari terakhir yang begitu luar biasanya pahalanya, jangan sampai habis untuk membuat kue dan lain-lain gitu. Jadi ini terutama mungkin nasihat untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi eh, puasa kita bisa sukses seperti dijanjikan Allah dalam hadis tadi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada guru kita Pak Ustadz Rizal Al-Hasani, karena mungkin saya banyak salah ya selama berinteraksi, juga kepada Umi ya, dan juga kepada guru saya yang lain ya, Pak Joko, Bu Pepe, dan juga yang lainnya. Kemudian juga kepada teman-teman saya di kelas ya, terutama kelas SAA dan juga GMM dan juga yang lain-lain yang berinteraksi. Kalau selama kita berinteraksi ada mungkin perkataan atau mungkin perbuatan saya yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan kerendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada, saya yakin Bapak Ibu tidak ada salah ke saya, tapi kalau ada saya telah lebih dulu memaafkannya. Mungkin demikian, saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.